PUBG Mobile back to the E-Wrangle untuk match yang kedua. Dan ingin melanjutkan yang dibilang sama Dona Fiska. Tadi kan dibilang sempat terselamatkan dengan pantauan dari Nuzi yang tidak terlalu detail. Ya. Bahkan tadi sempat kita bahas gitu, apakah emang Nuzi tahu di sana ada orang atau hanya hard check yang dia lakukan. Dan ketika dia ngelemparin granat, ketika dia ngelemparin molotov, gak ada pergerakan step yang terdengar dari headsetnya Nuzi. Itu yang akhirnya mungkin ngebuat Nuzi sendiri akhirnya take out, dia cabut lagi, dia nge-regroup lagi, dan akhirnya Reza ditinggalkan. Tapi setelah itu Flo, setelah gue perhatikan di bagian bocoran stream map yang kita punya ini, dia tuh ternyata begitu bergerak ke deket tambang, dia bertetanggaan sama Skewer. Last man standingnya dari Deadwolf juga. Bener-bener sebelahan, tapi nggak saling singgungan. Tapi kan di-take dong akhirnya sama Rezi. Iya, akhirnya. betul. Maksud gue kayak ketika Rezinya datang, Deadwolfnya nggak langsung nembak. Oh, takut kalau dia nembak. Langsung dikunci sama VPE. Itu mungkin yang diperkirakan juga sama Deadwolf sama si Skewer, makanya membiarkan Rezi dengan, iya bisa dibilang dengan mudah, dengan luck yang dipunya sama Rezi, dia masuk ke bagian pesisir tambang. Gue baru kebayang ya, satu situasi yang paling kocak pas. Apa tuh? Kan mereka ngecek tuh ada Rezi atau enggak di ibaratnya backline mereka gitu kan. Mereka cari, mereka intip, mereka lemparin granat, dan ternyata Nuzi tuh ngomong sebelumnya, kayaknya ada step orang di bawah deh. Yakin gak lu? Yakin, sumpah yakin banget. Mereka lemparin granat, lempar moli. Mana orangnya? Yakin gue ada orang. Terus dibilang, so info lu. So info lu. Halu kali lu ya. Terus ternyata Rezi ada gitu kan. Pas mereka nontonin stream map. Ini gue bilang ada. Ya mana gue tahu orang yang gak gerak. Itu dia, karena kadang ketika kita udah ada feeling, pas dicek ternyata musuhnya lebih disiplin dalam melakukan sebuah ngendoknya dia, ya udah nggak bakal ketahuan. Itu yang terjadi sama Rezi tadi. Tapi kalau kita lihat juga dari circle E-Wrangle kali ini yang menuju ke bagian barat dari E-Wrangle pertama pada hari ini, atau lebih tepatnya di match yang kedua pada hari ini agak serupa dengan yang terjadi kemarin. Circle-nya juga menuju ke arah barat, tapi kemarin agak turun ke bagian Primox. Oke. Dan memang dari boom saat ini ya, dengan mereka turun di bagian Milta, mereka juga punya beberapa opsi. Apakah mereka bakal nanti menusuk circle dari bagian center, apakah bakal muter di utara jauh banget, mengingat gue yakin semua tim di saat ini ya sudah mengetahui nih drop-drop tim lain, pola-pola permainan tim lain, karena udah level internasional ya. Mayoritas tim sudah memiliki coach dan juga analis. Jadi pasti mereka sudah membaca pola dan akan mengeksekusi game plan sesuai dengan data yang ada. Tapi yang paling sulit sebenarnya ngebaca gameplay dari Vampire sih. Kalau menurut gue ya, karena E-Wrangle mereka sekarang punya 3 drop zone. Stalber, Kameski, Zarki, sama Primox gitu. 3 sudut. Kiri atas, kanan atas, sama kiri bawah itu dikuasain sama Vampire. Dan itu bergantung dengan flag pad. Tapi nggak semata-mata kayak tiba-tiba lewat Kameski, lewat Stalber, mereka turun sana. Kalau tiba-tiba nge-cross flag padnya ke arah Primox, mereka bisa aja turun di Primox. Mudi. Jadi kayak emang bener-bener gak bisa keprediksi gitu loh. Vampire ini mau bermain dengan playstyle seperti apa. Dan sekarang mereka turun di bagian Primox yang kemarin juga sempat dihinggapi oleh ROW. Karena memang dari kemarin E-Wrangle-nya kalau nggak salah ada satu kali Vampire ngambil Zarki dan Primox-nya diamankan sama ROW. Dan ternyata ROW tertipu. Yap. Belum mengenal VPE yang memang tergantung moodnya mau turun di mana. Ya itu dia, dan sekarang akhirnya VPH turun di bagian Primox, nggak ada yang mengganggu mereka. Sementara dari ROW sendiri mereka bermain scrapping di arah sekitaran Gatka, cukup dekat dengan cara bermain dari Nova juga yang bermain di sekitaran Gatka. Sementara jembatan sebelah kiri menjadi kekuasaan dari Nextrunya dan Bumi Sport. Mereka harus memainkan timing yang tepat untuk bisa berotasi. Fast rotation atau late rotation karena ada RC atau reject juga yang menunggu di bagian farm. Kanan mereka juga ada Smoke Gaming. Ini antara mereka gerak cepat untuk ngelewatin reject terus aman, atau gerak lambat sekalian ngebiarin Smoke Gaming maju duluan. Kalau menurut gua, kalau mereka memilih untuk bermain cepat ataupun main lambat, kunci mereka ada di Bukit Kentang. Karena Bukit Kentang itu tepat banget di ujung dari zonanya. Itu high ground. Ketika mereka naik ke atas Bukit Kentang, mereka melakukan setup, mereka mengintip ke bagian-bagian lebih barat lagi. Mereka paling nggak bisa mencari info. Adakah lawan di bagian kota Pochin? Adakah lawan di sekitaran area School dan juga Rozok? Adakah lawan ke arah bagian bawah? Dari situlah mereka menunggu zona pop-up yang terbaru. Dan ketika zona udah pop-up yang kedua, mereka barulah bisa mengambil keputusan kemana kita mau rotasi dan lewat jalur mana. Memang dari boom, gue cukup yakin dengan mereka mainin Milta. Utama mereka ambil Milta itu karena punya posisi yang cukup oke. Banyak posisi rotasi ke shelter, ke farm, bisa juga terobos lebih jauh ke arah, menuju ke arah Bukit Kentang dengan jangkauan cukup mendekat. Dan juga lootingnya nggak usah lama-lama di Milta, karena kotanya kecil. Tapi mungkin nggak sih dari Bumi Sport mereka ambil jembatan kanan, mereka lewat SMB, mereka masuk lagi lewat jembatan sebelah kiri?
Possible nggak buat melakukan rotasi yang seperti itu dari kacamata lu, Flo? Possible, itu menjadi sebuah opsi, tapi kan Akankah baik lagi. mereka lakukan? Enggak. Menurut lu? Enggak, karena mereka udah tahu bahwa dari NR emang suka nahan agak lama kadang-kadang. Dan resiko gitu kalau mereka ambil bagian SMB lewat ke arah jembatan, itu kan bisa bilang cok ya, area cok. Area udah menyempit gitu. Jadi nggak bisa mereka lewat dengan bebas kalau sampai ada lawan yang menghadang mereka. Kalau gue jadi boom, antara lewat Bukit Kentang, lewatin farm tapi sambil ngintipin ke RC udah jalan atau belum, atau sekalian muter main jauh banget dari bagian-bagian Severny. Rotasi ke utara langsung berarti? Iya, bisa juga jadi opsi. Dan menurut gue yang lebih mungkin adalah Bukit Kentang atau main utara. Kita bakal lihat lah nanti seperti apa keputusan dari boom, apakah mau ambil SMB yang menurut gue pribadi nggak akan terjadi, ambil lewat farm, nguntilin dari RC, atau lewat Bukit Kentang, atau muter jauh utara. Oke, ada 4 opsi berarti yang bisa dimaksimalkan oleh Bumi Sport, dan kita bakal menunggu nanti pergerakan dari Bumi Sport seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari bocoran ya, kayaknya mereka bakal ambil lewatin farm, tapi sambil mengirimkan 1 orang untuk mendekati ke area dari Bukit Kentangnya sendiri. 2 opsi langsung diamankan oleh Bumi Sport untuk pergerakan mereka sampai nanti di circle yang kedua. Dan Falcon sekarang sudah mulai terpantau, ada beberapa tembakan tadi yang mereka lakukan atau yang mereka rasakan karena agak dekat juga posisi mereka dengan RCB. Berbeda dengan S2G yang masih menguasai bagian dari Gergopol Container. Ini biasanya rumah checkpointnya Morp atau rumah checkpointnya Aura nih. Oke. Pada masanya. Ya. Karena kan sekarang Aura udah nggak ada di PUBG Mobile lagi. Tapi memang rumah itu menjadi salah satu rumah favorit nih, Bas. Apalagi kalau zona-zona menuju ke arah Gergopol. Iya. Tapi nggak sampai benar-benar ngunci ke arah kontainernya. Jadi kayak masih mengambil area yang luas, rumah itu menjadi favorit. Kenapa? Kalau sampai di zona, siapa yang mau tabrak? Jembatan nggak mungkin bisa nyebrang dengan bebas. Orang yang berenang bakal saling beradu dengan ikan-ikan lain. Betul. Yang dari bukit juga nggak bisa main nge-rush ke rumah tersebut dengan bebas. Karena ketika mereka turun kencang banget pakai kendaraan, itu tuh ada ibaratnya kayak lompatan kecil. Kalau sampai salah lompat, mobilnya kebalik, selesai mereka. Intinya kayak nggak banyak tiren gitu yang bisa dimainkan di arah sekitaran rumah tersebut juga. Dan Nova sendiri kalau kita perhatikan mereka melakukan sebuah split di bagian Gatka. 3 orang dalam satu perkomplekan Gatka, sementara Order memisahkan diri di bagian kompon yang lain lagi. Belum ada pergerakan regroup yang mereka lakukan, masih membaca dan mencari tambahan informasi dari arah tim-tim lain tentunya. Dan circle kedua belum terlihat karena pergerakan Blue Zone juga masih belum sempurna. Sementara dari arah Deep Kia, entah kenapa ya tempatnya Deep Kia yang keinget di kepala gue tuh bukan PMGO-nya, tapi PMCS. Karena waktu itu di tempat di Kia sekarang, battle-nya begitu seru antara Bulls Chaos dan juga 69 Esport. Padahal PMCS sudah kelar, di mana yang menjadi juara adalah Bigetron Ang. Tapi baik lagi sih kalau kita lihat dari regenerasi kita ngomong ya Pas ya. Terlihat seru juga sih kayak dari beberapa pemain-pemain Indonesia. Kalau gue pengen lihat ke depannya ini tim-tim dari Indonesia berani untuk ngebikin-bikin tim-tim kecil lagi. Ibaratnya tim-tim satelit lah. Kayak BTR sekarang? Iya, kayak BTR Eng ya. BTR Eng. Kalau kata Koet, BTR NG. Tapi kalau kata Sanskui, BTR Eng. Coba kalian tim Koet atau tim Sanskui untuk menyebut Bigetron Eng atau Bigetron NG? Kalau gue boleh voting, gue Eng. Karena Indonesia banget. Karena gini, NG sama Eng. Enakan mana? Lebih mudah mengucapkan mana pasta? Coba kita tanya yang biasanya kalau ditanya jawabnya terserah. Dona, NG atau Eng? Eng, Dona bilang Eng ya. Dan gue yakin nanti Pak, satu hari kalau nanti anak lu udah sering nonton PUBG nih, lebih gampang ngomong Eng dibanding NG. Kayaknya anak gue sekarang juga lebih mudah bilang Eng daripada ngomong NG. Nah, berarti Eng. Lebih enak diingat juga kayaknya ya. Lebih mudah untuk diingat dan kayaknya memorable banget gitu loh. Untuk Eng ini, karena N dan G di Indonesia dibacanya Eng itu. Udah paling simple. Tapi congratulations untuk BTR Ang yang berhasil menjadi juara. Dan Falcon kali ini kembali lagi menuju ke arah gamenya. So back to the beat. Back to the game. Ya kita bakal juga tampakkan dari Falcon ya. Mereka sudah lama menahan posisi ini tapi gue pribadi nggak terlalu suka komponen ini. Kenapa? Lu terekspos dari bagian atas bukit dan di bagian-bagian lainnya pun pasti banyak tim-tim yang mulai bertahan dan mulai coba nge-pick off area-area rumah. Kendaraan sih concern utama. Bakal sangat mudah untuk dipecahin bannya. Nah ini mereka pinter. Mereka tadi kiri itu gampang ngepecahin kendaraan, mereka ngeblok, mereka ngorbanin satu kendaraan yang sangat mungkin ledakin ataupun dipecahin bannya demi menyelamatin 2 mobil yang dijajarin bersamaan. Tadi kan mereka jajarin 3 mobil tuh. Itu emang strategi di mana mereka tahu kendaraan mereka bakal dipecahin. Ya udah silakan lah, lu mau abisin peluru lu nembakin satu kendaraan gue nggak apa-apa. Yang penting 2-3 selamat.
Ada tumbalnya berarti ya? Ada tumbalnya. Ada yang dijadikan tumbal dari setup yang dilakukan tadi. Sementara kalau kita lihat dari ROW, belum ada tanda-tanda mereka bermain agresif. Padahal tadi di Sanok mereka agresif banget di awal untuk memulangkan satu tim ke arah lobby. Reject dari yang menjadi korban pertama dari ROW untuk di Sanok. Dan Bumi Sport akhirnya terpantau. Mereka, kok tiba-tiba di sini. Cepet ternyata rotasi yang mereka lakukan dan mereka bisa mendapatkan satu tempat yang kosong, yang masih kosong di stage kedua ini. Kayaknya lewatin school nggak sih dari Bukit Kentang? Banting ke bawah. Oh, lewat Pochinki kata Pochin. Oke, info-info dari orang yang bisa mantauin ini mulu ya, pergerakan-pergerakan tim ya. Betul. Lewat Pochin langsung terobos. Berarti dari Bukit Kentang atau langsung dari bukit-bukit yang... Dia kalau nggak salah, kalau tadi terakhir gue lihat dari Milta langsung ke farm transit dikit di bukit ngelewatin Pochinki berarti langsung ke tempat ini. Berarti mereka mantauin lawan-lawan depan mereka ya? Yep. Ketika udah musuhnya move, dia ngikutin ngisi yang kosong. Musuhnya move, dia ngikutin yang kosong. Tiba-tiba malah dapat tempat yang enak banget. Tapi lagi-lagi PR adalah kendaraan mereka yang tentu gua ini ya, bakal pantau. Apakah dari Boom bisa menyelamati kendaraan mereka? Atau akankah ada tim-tim yang begitu iseng, begitu niat untuk langsung pecahin kendaraan-kendaraan dari Boom? Karena kendaraan, meskipun buat teman-teman kita yang main klasik doang, satu kendaraan disimpan orang itu strategi yang biasa aja. Untuk turnamen, lebih banyak kendaraan lebih baik, apalagi di late game. Kalau bisa ambil kendaraan lawan, ambil buat forting. Iya. Karena berharga banget cover-cover yang kita paksa buatkan demi menyelamatkan diri kita dan juga tim kita. Ya karena harus dipikirin juga gitu, circle endingnya bakal menuju ke bagian mana gitu. Apakah ke arah open field atau menuju ke bagian-bagian perkotaan yang emang banyak dari gedungnya sendiri. Dan kalau memang menuju ke arah open field dengan potensi open field seperti circle yang sekarang kita lihat ini, kendaraan bakal dibutuhkan banget untuk dijadikan forting, untuk dijadikan tameng kita, defense area mereka, defense area tim-tim yang bertanding ini. Kalau misalkan zona menuju ke arah open fieldnya sendiri, nggak banyak kompon yang ada di bagian circle kedua atau ketiga ini. Enggak, ini banyak banget teritori yang dapat dimainkan, tapi memang untuk rumah-rumah sangat terbatas dan mayoritas yang enak sudah diisi juga. Termasuk dari Boom, dari RC dan juga dari ROW. Tapi kita bakal lihat baru ngomongin ROW, tampaknya mereka pun akan di-challenge demi mendapatkan rumah yang mereka sudah hinggapi saat ini. Kita bakal lihat juga tampaknya dari tim lawannya, ada mobil yang terbang di atas mereka. Dan Alpha 7 ingin mendapatkan rumah enak, ingin mendapatkan komponen enak, ingin mengalahkan RCB yang langsung dipulangkan ke arah lobby. Rata dengan cepat RCB, begitu saja mereka dilumatkan, bahkan belum berkumpul. Pemain dari Alpha 7 dan sorak-sorai daripada pendukung Alpha 7 langsung bergemuruh dengan kemenangan fight yang mereka lakukan setelah mereka memulangkan RCB menuju ke arah lobby. Begitu tragis tadi yang dilakukan oleh Alpha 7. Itu tadi kalau nggak salah 2 lawan 4 menjadi 3 lawan 4, tidak sampai full regroup dari Alpha 7. Bahkan dari Alpha 7 sampai ada yang terbang mobilnya. Betul. Di atas compoundnya. Saking pengen join the fight dan nge-backup teman-teman yang 2 orang terobos ke dalam rumah terlebih dahulu. Ya, dan ini area kompon yang setahu gua atas itu masih ada rumah lagi nggak sih? Ini yang atas itu masih ada rumah juga. Jadi kalau lo mau kontrol kompon ini, dua-duanya harus lo kontrol. Oh, yang seberangnya ya, ada. Di atas lagi ada. Di atas itu ada rumah sama ada kayak cukon-cukungan kecil-kecil. Iya, itu yang dapat diisi. Betul, itu yang gua inget ya. Entah itu titik yang bener atau yang enggak, karena setahu gua ada model-model rumah kayak gitu juga di sekitar situ. Tapi dari Bumi Sport mereka juga sudah dibayang-bayangi dengan pergerakan dari S2G yang datang dari bagian belakang mereka, yang datang dari bagian Ruins. Ada Deeples Kia juga di sekitar dari Bumi Sport. Tapi belum ada perang yang komit di antara ketiga tim tersebut. Yang komit berikutnya mungkin antara Vampire dan juga Nextru ya. Ini jarak yang juga sudah lumayan dekat, bahkan ada Zebra Master juga yang ada di arah gorong-gorong sekitaran dari Nextru ya. Ya, tapi lihat dari NR, mereka pun kali ini harus bertempur dengan VPE demi untuk kontrol di area ini. Dan ini baru gue bilang, di bukit. Ini pasti jadi high priority juga untuk sementara waktu karena mendapatkan posisi angle point of view yang tertinggi. Tapi dari Hafiz bakal perang juga dengan tim IAC. Sementara mendapatkan opening knock menuju ke arah Hafiz yang di pressure saat ini. Lemparan granat spekulasi dari kedua tim, coba menemukan targetnya. Tapi dari IHC berhasil menumbangkan satu, bahkan kembali men-knockdown pemain dari Hafiz yang akan langsung push oleh Demon. Kali ini kita bakal Demon bakal langsung nge-push dengan cukup agresif. Bahkan dapetin 2, bahkan dapetin 3 kali ini mendapatkan semua lawan dan diratakan Hafiz menuju ke arah lobby. Ini dia tim PMGC, tim juara dunia. Akhirnya bisa mendetek tempat yang begitu tinggi di circle yang ketiga. Circle keempat mungkin bakal segera muncul dan akan meninggalkan dari bagian gunung ini. Tapi dari IHC nilai plus mereka adalah mereka mendapatkan 4 poin, tidak ada korban jiwa, dan juga mereka mendapatkan tambahan looting dari mayat-mayat yang ada dari kotak-kotak yang ditinggalkan oleh tim Hafiz.
Mereka juga harus memikirkan pergerakan berikutnya karena Zona sudah mulai meninggalkan IHC, tapi Zona begitu lengket dengan Boom Esports, bahkan Boom Esports sudah mulai mengirimkan Reizi untuk sedikit melakukan berkeliling, untuk sedikit melakukan patroli supaya lebih bisa mendapatkan info tambahan tim mana aja dan titik mana aja yang udah risky untuk bisa mengganggu compound dari Boom Esports. Sulit dari Boom, compound mereka sangat terbuka dari berbagai angle, dari bagian bawah, dari bagian atas mereka, yaitu dari Deka, dan juga kalau mereka turun ke ladang, itu open banget. Iya. Jadi memang dari Boom harus berharap mereka mendapatkan zona demi zona cukup banyak, agar paling enggak ketika mereka masuk late game, posisi rumah mereka yang high ground banget, bisa ngelihat ke semua bagian low ground dan dimaksimalkan. Iya. Karena kalau saat ini mereka harus terpaksa pindah ke ladang terbuka, harus buru-buru dan timing harus perfect. Jangan sampai mereka ke pick off ketika mau baru rotasi menuju ke arah ladang terbuka. Yap, dan satu hal yang gue tahu dari komponen Boom Esports adalah ini tempat yang bagus, tapi ada nggak enaknya juga. Bagusnya adalah ketika ada tim yang nabrak ke arah mereka, akan ada mata-mata dari tim lain yang bisa mengganggu fight tersebut. Itu dia. Jadi kalau misalkan orang yang nabrak ke komponen Boom Esports nggak nge-secure daerah sekelilingnya dulu, ketika mereka nabrak, gue yakin yang ada di sekitar Boom Esports bakal menjadi third party untuk tim yang menabrak ke arah Boom Esports. Mungkin nggak terparti agresif, Iya. tapi paling nggak di spray-spray, Dari long range kan? Itu dia. Dan mengganggu orang-orang yang coba untuk nge-push Boom Esports dan nggak langsung masuk dalam area rumah. Yap, dan ini replay yang ada di match tadi, yang ada di gunung dari Gergopol. Hampir gua hype-in, tapi pas gue lihat ke kanan, loh kok ada tulisan replay. Replay. Tapi ya kita bakal lihat dari Falcon. Falcon tampaknya menjaga komponen cukup lama. Tapi ini yang gue gak suka pas dari komponen ini. Selain gampang kelihatan dari berbagai angle, ketika mereka harus keluar dari komponen ini, depan mereka adalah lower ground yang begitu terbuka. Ya, betul. Mereka bakal langsung diincar oleh orang-orang kiri mereka ataupun kanan mereka. Nah sekarang dari Alpha 7 mereka masih punya tempat yang cukup enak. Rumah yang mereka tadi ambil dikuasain dua sisi. Itu yang lu bilang. Itu yang gue maksud. Yang atas di lagi atasnya kan? masih ada lagi, betul. Iya. Yang ada gundukan tadi yang lo bilang juga. Ya itu langsung dikuasai oleh Alpha 7 dan bahkan dari Devils kali ini ya. Mereka pun kali ini dalam PR yang cukup berat. Karena lawan mereka sama-sama di luar area zona. Sama-sama pengen mengambil pinggiran zona. Tapi pinggiran zonanya pun bukan pinggiran yang terbaik, bukan area yang terbaik karena begitu open juga. Ya, dan ini Smoke Gaming yang harus dihadapi oleh Deadwolf dan sebuah pengecekan dilakukan. Untung tidak sampai knockdown karena tadi udah ada cicilan damage yang diterima oleh pemain dari arah Smoke Gaming. Dipaksa lagi untuk mundur ke bagian belakang, tapi ternyata DP-nya bisa mendapatkan korban yang berikutnya kembali. Tumbang satu persatu, dua pemain tersisa dari Deadwolf kali ini. Ya, tapi dari Devils sampai mereka cukup terpressure oleh pergerakan dari Smoke Gaming. Lemparan granat menuju ke arah pemain-pemain mereka. Membuat mereka cukup low, tapi malah dari tim Smoke Gaming, Myth tertumbangkan. Granat kembali connect, nah akhirnya membuat dia juga harus knockdown. Tinggal Miyaki yang masih bertahan di bagian sisi depan. Ingin melakukan healing secepat mungkin menggunakan first aid. Tapi lihat kali ini dari Rato Boy. Langsung bertahan menjadi last player standing bagi Devils yang masih bertahan. S7 join dari belakang ternyata. Oh, dari bagian high ground bukan Iya, kanan ya? itu arah Ruins tadi yang cukup dekat dengan Boom Esports. Makanya gue bingung kok tiba-tiba Nyampe bisa pelurunya nembak. kan? Pas diingat angle-nya ternyata kontrol high ground mereka lebih tinggi dan jumping car. Lagi-lagi terjadi Siol langsung ngacir begitu saja menabrak pertukaran Alpha 7. Terdistrak karena Falcon juga melakukan tabrakan, bahkan Novo juga join kali ini. 4 team showdown terjadi. Hanya bakal mendobrak pertukaran pemain dari Alpha 7 yang lainnya, tapi dobrakan mereka gagal. 3 pemain tumbang begitu saja. Aduh, IHC. Tabrakan yang kamu lakukan terlalu greedy. Alpha 7 berhasil mendefense compound mereka dengan begitu brilian. Bahkan kali ini Rogyu berusaha untuk bisa membalaskan dendam kematian dari teman-temannya. Namun ternyata Margelin masih memberikan backupnya. Ada sebuah reload yang dia lakukan dan rata sudah. IHC dipulangkan ke lobby. Alpha 7 menggila. Alpha 7 di peringkat pertama. Yes, Alpha 7 dengan pendukung yang begitu banyak, dengan suara yang mendukung mereka. Tampaknya mereka pun kali ini berhasil mengambil puncak klasmen. Tapi berapa lama mereka bisa mempertahankan posisi mereka. Karena dari Falcon tampaknya mereka pun join the fight. Wah, langsung tabrak, langsung bermain agresif, menempel ke arah seorang Margelin yang kali ini juga tertumbangkan. Membuat keadaannya kembali berimbang bagi tim Alpha 7. Alpha 7 masih bertahan dalam area rumah mereka. Lontaran granat, lontaran dari Molly juga tidak membuat mereka tertumbangkan. Tapi dari top malah ke take down. Dan Alpha 7 berhasil untuk menjauhkan lead mereka dari tim lain karena berhasil survive dari fight tersebut. 9 eliminasi cuy. Dan ada bantuan dari Zebra Master yang menjadi third party, menjadi pelakor, membantu Alpha 7 ketika mereka didobrak oleh tim Falcon. 2 tim mendobrak mereka, dua-duanya rata. Nova juga mendobrak, tapi Nova dipulangkan sama tim Falcon. Lihat papan tengahnya, semuanya tumbang dari papan tengah. Dari 6 sampai 12 berderet pulang ke arah lobby. Ini membuat pertempuran di top 5 semakin sengit lagi. Dan Alpha 7 mendapat kali ini begitu banyak elim di tengah-tengah game. Tentu membuat mereka pasti akan lebih pede masuk ke late game-nya. Dan begitu juga
dari tim-tim lain seperti RC dan juga S2G yang masih punya 4 member bersama dengan Boom juga dari NRX. Ya, Semuanya lengkap loh, Bas. gila cuy, unpredictable move yang terjadi tentunya. Dan Nextruya berusaha mendobrak, namun ROW berhasil menahan dobrakan dari Nextruya, bahkan langsung dipulangkan begitu saja. Swan menuju ke arah lobby, begitu cepat kontrol yang dilakukan. Satu tertakedown tapi nggak masalah, harusnya masih ada backup yang bakal dilakukan juga, tapi Granat bakal dimasuk oleh 2 pemain dari tim ROW, mengincar pemain dari arah tim Nextruya. Kelihatan di balik semua pohon dan situ langsung dipulangkan. Seawolf maksud gua, langsung diamankan, belum dipulangkan, tapi Granat bertubi-tubi bakal mengincar pohon tersebut. 1 orang terakhir akan diincar, 1 orang ini tapi ternyata bermain dengan begitu barbar. Through the smoke kali ini menuju ke arah pintunya, mengincar pemain-pemain lain, tapi ternyata ada pelakor yang datang. Reject datang di waktu yang tepat. Molotov dilemparkan juga karena dia tahu Frozen berada di rumah yang tidak ada pemain ROW-nya. Yap, tampaknya dari tim RC tadi menunggu momen tepat untuk langsung mendekati 2 tim yang sedang fight, dan RC dari Reggie langsung mengambil 1 poin dari seorang Seawolf yang ditumbangkan. Tampaknya dari RC melihat ada fight yang cukup lama terjadi, ada knock-knockan terjadi, mereka pun ingin mengambil keuntungan terbesar dengan langsung nyamperin, langsung mengacak-ngacak fightnya. Tapi dari Alpha 7 tadi setelah mereka bertahan cukup lama, tampaknya mereka meleduk dalam perjalanan menuju ke arah zona dan langsung pulang ke arah lobby secara instan untuk Alpha 7. Anti klimaks cuy, anti klimaks yang terjadi di Alpha 7 setelah mereka berhasil meretake compound ke arah tim lawan dan berhasil mempertahankan dari dobrakan 2 tim yang lain. Tiba-tiba mereka dipulangkan ketika mereka bergerak untuk masuk ke dalam zona karena memang vehicle mereka meledak begitu saja. Dan lihat raut kekecewaan dari wajah-wajah pemain dari Alpha 7, tapi di show must go on juga. 9 eliminasi, Hesek 7 menurut gue not bad untuk Alpha 7. Yap, tapi lihat dari RC, mereka mengetahui bahwa puncak klasmen sudah direbut, mereka pun ingin memaksimalkan poin kali ini, game kali ini. Tapi di lain sisi, dari semua tim yang sedang fight, semua tim yang lagi pusing, tanpa kata-kata boom, santai dulu nggak sih? Tunggu sampai late game baru mereka muncul tiba-tiba. Ketika harus nge-push ke bagian lower ground, dan S2G langsung juga dan di-secure juga tadi oleh Boom, membuat keadaannya masih menguntungkan bagi mereka. Tapi Boom nggak boleh melebar ke arah kanan karena ada tim lain yang sudah menunggu kedatangan mereka juga. Ya, dan repot dari S2G adalah ketika mereka memancing dan berusaha untuk memotong pergerakan dari Boom Esports, mereka lupa kalau misalkan di bagian kiri mereka masih ada lawan. Masih ada gangguan yang bakal datang dari Diploski, namun ternyata tembakan begitu lagi datang dari ada Pounding bisa mendapatkan 1. Dapat lagi. Top-nya nggak ada, bahkan Boom bisa mendapatkan korban yang kedua. Boom bisa mendapatkan 1 persatu pemain dari arah S2G, bahkan dilindas begitu saja. 2 eliminasi, keran terbuka untuk Boom Esports, tinggal mencari 2 pemain lagi. Bahkan Ray juga ditumbangkan, tinggal last man standing di bagian dalam dari smoke ini. Akan dicari 2 mobil berkeliling, 2 mobil berusaha untuk bisa mendapatkan pemain terakhir. Dan Hamsik membuka posisinya. Hamsik membuka informasi ke arah tim lawan. Ada 2 lawan di catatan mereka dan Hamsik diamankan dengan tim lain. Lagi-lagi Zebra Master menjadi Zebra pencabut nyawa bagi tim lain. Yes, dan Boom bertahan dengan keempat player mereka masih utuh, kendaraan yang masih ada, dan zona yang tepat di depan muka mereka, tepat di depan mata mereka. Tinggal setup yang mereka maksimalkan saat ini di bagian-bagian ladang. Tapi tentu kita bakal lihat dari tim Deka pun langsung mendekat menuju ke arah mereka. Tidak diberikan ruang bergerak yang terlalu banyak karena Deka yang bermain begitu pasif menunggu fight antara S2G dan juga dari Boom selesai. Mereka pun langsung coba mengambil keuntungan dengan melakukan setup terlebih dahulu. Ya, ini Boom harus memberikan distraction menuju ke arah Diplos menurut gua. Karena kalau Diplos gak diganggu, malah Diplos yang bisa mengganggu dari Boom Esports. Tapi perang di bagian lain juga sudah mulai terjadi. Di mana Reject kali ini yang bisa mendapatkan pemain dari ROW. 1 headshot menuju ke arah pemain dari ROW tadi, namun ada threat juga yang terjadi menuju ke arah tim Reject. 1 anggota mereka tumbang, Reggie. Masih butuh diselamatkan, apalagi ladang ada di depan mereka begitu terbuka. Tapi Diplos malah mengincar tim lain. ROW juga diincar oleh tim Diplos, dan Diplos kali ini dipulangkan 1 anggota mereka. Nolbu bahkan diamankan juga. Lagi-lagi Zebra Master. Ini tim sebenarnya di mana dah? Gangguin karena 2 tim lagi perang tadi. Alpha 7 tengah ladang terus Falcon terus tadi ke arah S2G, dan sekarang mereka juga mengganggu pergerakan dari arah tim ROW. Reject belum terganggu, malah Reject akan mendapatkan informasi tambahan. 1 orang di bagian belakang sudah mulai terspot. Kali ini Sarah tidak melepaskan angle-nya dari arah pemain ROW. Last man standing yang tertinggal di bagian kiri, tempat di mana Reject berada. Iya, tampaknya dari seorang Rivas masih coba untuk melakukan prone gaming menuju ke arah RC. ZM, lu cari mereka di mana pas? Mereka di tengah-tengah ladang, tinggal 2 player lagi. 1 masih full health, 1 masih scar, dan ini dia. Tampaknya mereka di pinggiran tapi dapetin jerami untuk nge-cover diri mereka. ROW tumbang, yang berarti Boom kembali
kembali masuk dalam jajaran top 4 teams yang masuk ke late game saat ini. PR dari Bumi Sport sudah dikerjakan, e-wrangle mereka sudah mulai membaik, bahkan mereka masuk di top 4 untuk sementara ini. Jumlah elim gak banyak, menurut gua gak masalah. Yang penting objektif mereka, placement point mereka, dan apa yang mereka lakukan. Placementnya lebih bagus daripada hari-hari sebelumnya. Boom, bertahan dengan 4 pemain tersisa dengan WWCD forecast paling banyak, 33% untuk Bumi Sport. Menyusul berikutnya ada tim di Kia dengan 34%, sama ternyata persentase antara Bumi Sport dan juga tim di Plus. Sama-sama 30-an%, bahkan sama-sama 35%. Kali ini Reject yang di angka 31% dengan kondisi 3 tim tersisa dan berimbang. 4, 4, dan 4. Iya, 4 lawan 4 lawan 4. Tapi lihat, zona yang baru muncul akhirnya membuat dari Boom mendapatkan cukup tempat yang cukup enak sekaligus sudah melakukan setup forting terlebih dahulu. Tinggal menunggu kedatangan dari lawan-lawannya. Di Plus Kia memang punya high ground ini. Tapi high ground tersebut harus sedikit naik ke puncaknya, ke titik tertingginya yang terekspos ke arah Boom jika mereka pengen masuk ke arah zona. Ya, jangan lupa ketika pengen ngambil high ground untuk ke arah Boom, Reject bisa mengganggu, tapi ternyata pantauan dari Osal begitu detail, begitu jeli untuk bisa mendapatkan pemain dari Bumi Sport, bahkan ternyata Poundbeat di bagian yang lain dengan prone shoot-nya bisa memberikan tekanan menuju ke arah Reject, dan Reject tumbang satu persatu Divine. Diamankan begitu saja, sebuah komit yang dilakukan oleh Bumi Sport bisa menambahkan tekanan menuju ke arah tim Reject. Satu tumbang dan diledakkan mobilnya, tapi sayang sekali fortingnya begitu perfect. Masih belum bisa men-secure tambahan poin untuk tim Bumi Sports. Tapi setidaknya Boom mendapat informasi di ladang sana ada yang sudah set up. Tapi lihat apakah dari Reject bakal perang juga dengan di Plus Kia. Membuat mereka terkocar-kacir. Dihancurkan pertahanan mereka dan Frenzy ingin mengambil poin-poin tambahan dengan men-secure lawan-lawan yang sudah terjatuhkan. Tapi lihat dari apakah mereka coba untuk menubruk menuju ke arah lawan dan bahkan mereka one by one memulangkan lawannya. Nolbu dipulangkan di Plus sisa 1. Akankah revive atau akan rontok begitu saja karena Frenzy masih ngotot untuk bisa mendapatkan pemain terakhir yang bertahan di balik kanan, di sebelah kanan dari was tersebut, tapi meledak sudah. Reggie bisa mendapatkan pemain terakhir dari di Plus Kia, dan sekarang hanya tinggal permasalahan Boom versus Reject. Tapi dari Boom masih juga harus mengupayakan revive yang sudah berhasil juga dilakukan. Flyboy is up, Flyboy is aktif. Tinggal bagaimana dari Boom bisa mengontrol bagian area zona karena mereka memegang center dari zonanya. Paling nggak mendekati center, sedangkan dari RC harus reposition, harus nge-push ke arah Boom. Kalau mereka ingin mendapatkan center dari zone-nya. Center dari zone memang sudah ada posisi forting, tapi mereka belum mendapatkannya. Tapi dari Flyboy mendapatkan knock yang begitu baik. Knock yang begitu penting juga menuju ke arah tim RC. Dan dari Sarah tampaknya masuk dalam jangkauan juga pantauan dari Frenzy. Tapi Frenzy belum mau untuk mencari tahu posisi lawannya di mana. Masih menahan dan menembakkan peluru panasnya. Sabar, sabar, dan sabar. Itulah yang harus dilakukan oleh Bumi Sport kali ini. Mereka sudah mendapatkan momentum, mereka sudah bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah tim Reject. Hanya tinggal bersabar supaya momentum mereka tidak lepas, tapi ternyata tembakannya masih belum terlalu berhasil. Knock 1 sudah mereka lakukan, tapi Sarah kelihatan, Sarah ditembak, rata, palamu Mas, Sarah langsung diamankan dan dipulangkan begitu saja. Belum dipulangkan, agak jumawa dan melakukan sebuah lane pick tipis, dan ternyata Poundbeat bisa mendapatkan pemain tersebut, namun Poundbeat juga terpukul oleh seorang Rezi. Tapi Rezi membuka tembakan, bukan Rezi tapi Reggie membuka tembakan, dan harusnya mereka sudah mulai tahu, tapi pelor dari Frenzy, please jangan kejadian lagi kayak kemarin kehabisan pelor. Tapi lihat dari Boom, mereka nggak perlu panik. Lawan yang masih ada yang ada di pinggir-pinggir area zona. Dan lihat langsung dihadang oleh Boom. Tidak dikasih masuk dalam area zona dengan terlalu dalam. Tapi dari Poundbeat, pergerakan yang begitu berani. Trading 1-for-1 dari Poundbeat. Membuka informasi, mencari informasi. Dan berhasil menemukan, meratakan RC. Winner chicken dinner untuk tim Boom Esports. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Stay hungry. Hungry Beast. Wow. Boom Esports begitu tenang mengontrol zona, mengontrol compound, bahkan mereka menggagalkan